Marcel terhadap kasus yang kebongkar gara-gara kesurupan nih orang. Akhirnya membongkar suatu hal yang polisi pun selidiki dan ternyata katanya cocok nih, bukti-bukti suaranya apa semua mirip. Iya, sebenarnya kalau kita perhatiin itu. Sekarang kita ada di channelnya Bang Kris. Dia lagi podcast dengan pesulap merah. Pesulap merah yaitu Bang Marcel. Dan orang-orang Indonesia pasti udah tahu dengan pesulap merah. Lawan beratnya Gus Samsudin. Oke. Jadi dalam videonya dia membahas tentang kasusnya Vina Cirebon, Firna Cirebon. Kasus Vina ini viral karena dia mati dengan mengenaskan, dibunuh bersama pacarnya. Dia dengan pacarnya dibunuh. Nauzubillah, pacaran aja udah haram, apalagi mati dalam pacaran. Nauzubillah, astagfirullah. Jadi kembali lagi ke topik awal, dia dibunuh dengan pacarnya, dibunuh dengan sangat tidak senonoh. Yang bikin anehnya itu polisi menyimpulkan bahwasanya kematian Vina ini dengan pacarnya itu disebabkan karena kecelakaan tunggal. Aneh kan? Kecelakaan tunggal, tetapi di motor sang korban ini nggak ditemukan tanda-tanda habis kecelakaan. Kalau motor habis kecelakaan itu hancur kawan, hancur. Saya aja pernah kecelakaan nggak parah, cuman bikin gigi patah aja itu motor hancur. Apalagi kecelakaannya sampai bikin mati itu. Akhirnya terbuka ketika ada salah seorang orang yang dekat juga dengan si Vina ini. Dia kesurupan lalu dia menceritakan seluruh kronologi si Vina ini. Nah, dan sekarang yang kita bahas ini yaitu apakah benar-benar kesurupan atau tidak. Maka kita simak dari ahlinya, itu Bang Marcel atau pesulap merah. Sama yang lagi viral aja dulu nih. Boleh. Tentang kasusnya si Vina ini. Oh, tahu nggak Vina hantu ini? Oh, bukan Vina Garut. Bukan. Vina Cirebon namanya. Oke. Aman ya. Aman nih. Itu gimana tuh? Maksudnya pendapat Bang Marcel terhadap kasus yang kebongkar gara-gara kesurupan nih orang. Akhirnya membongkar suatu hal yang polisi pun selidiki dan ternyata katanya cocok nih, bukti-bukti suaranya apa semua mirip. Iya. Sebenarnya kalau kita perhatiin itu nggak cocok juga. Nggak cocok. Jadi Bang Marcel menyimpulkan bahwasanya yang kesurupan ini nggak cocok. Pernyataannya itu nggak cocok sama siapa? Ya sama kepolisian. Kalau awal-awalnya memang cocok, tapi sekarang udah nggak cocok. Nah, ini. Karena kan sekarang ada 2 DPO yang dihilangkan. Iya benar. Nggak sesuai sama yang kesurupan di awal kan berarti. Benar. Ya kan. Nah, kalau kesurupan ini sebenarnya dari mana dia dapat kronologinya si Linda ini ya? Ini banyak banget faktornya. Bisa jadi Lindanya emang ada di lokasi. Bisa jadi kan. Apa yang dibilang Bang Marcel itu bisa jadi kan. Bisa jadi kan. Bisa motornya dibuntutin tuh. Bisa jadi juga. Atau yang dibilang Bang Samuel, Bang Grace. Nah, tapi kembali ke netizen, coba analisis. Kan di filmnya kan katanya setelah ketemu sama Linda dia misah. Iya kan? Nah, bisa jadi dia memang buntutin. Iya. Bisa jadi. Tuh Bang Grace bilang, bisa jadi itu. Bisa jadi. Karena ya nggak ada asap kalau nggak ada api. Memang bukan buntutin, memang searah mungkin. Ya. Terus ngelihat di lokasi atau dia temenan sama salah satu pelaku. Bisa jadi itu. Coba interogasi. Nah, menurut kalian gimana? Netizen ini kan hebat-hebat nih. Netizen Indonesia nih memang pantas ada bakat-bakat jadi intel. Diceritain sama salah satu pelaku gimana kejadiannya. Bisa jadi kan. Itu boleh di intel netizen Indonesia boleh dicari tahu. Akhirnya dia stres, memendam stres dan trauma itu, tahu cerita kayak gitu. Ketika ketemu sama orang tuanya nggak enak. Bisa jadi. Ini bisa jadi. Gak enak untuk nyeritain. Akhirnya dia kependem emosinya, akhirnya emosinya ngambil alih pikiran bawah sadarnya. Itu yang disebut DTD namanya, dissociative stress disorder. Ada istilahnya kawan, DTD. Dia salis apa sih? Nggak pernah ya gue ngulangnya. Cari aja di Google, DTD. Oh, ini ada Tio. Wah, aku baru tahu nih. Jadi
Jadi kesurupan itu sebenarnya ada teorinya ini. Bukan teori, fakta ini. Fakt. Bukan hanya teori guys, fakta ini, fakta. Berarti udah kenyataan ini, bukan hanya sekedar teori. Kalau teori tahu nggak beda dengan teori dengan fakta. Kalau teori itu masih di kemungkinan tidak. Ada teori yang dia kemungkinan tidak. Kalau fakta udah jadi, udah pasti iya karena dia udah terjadi. Kalau teori masih gambaran, sama kayak teori bumi ini bulat atau datar, nah, itu namanya teori. Tapi faktanya kan belum jelas. Tanya Iya, bahwa fakta psikologis. DTT namanya. DTD. Jadi Nah, DTD, searching di Google DTD itu udah fakta, itu fakta. Jadi apa itu DTD? Kita dengar lanjut. ada 4 yang disebut kesurupan di Indonesia ya. Yang pertama itu histeria atau bereaksi. Histeria atau bereaksi ini yang biasa terjadi di pabrik-pabrik, di sekolah-sekolah, yang katanya kesurupan massal. Itu histeria nama itu kan. Ada juga yang viral satu sekolah kesurupan lagi upacara atau satu gedung kesurupan, itu histeria. Di penjelasan histeria itu kata Bang Marcel, Upacara tiba-tiba. Iya. Itu kenapa tuh bisa? Itu histeria sebenarnya atau abreaksi. Nah, kalau apa bedanya histeria sama abreaksi? Mirip-mirip sebenarnya. Abreaksi itu sebutan untuk di dunia hipnotis. Sedangkan histeria sebutan untuk di dunia psikologis. Jadi di dunia psikolog nggak ngerti apa yang nggak menerima sebutan abreaksi, di dunia hipnotis nggak menerima sebutan histeria. I see. Jadi beda keilmuan memang sudut pandang. Histeria itu adalah kondisi di mana seseorang menyimpan emosi atau trauma secara mendalam, stres secara mendalam, entah itu stres terhadap kalau di sekolah ya, ujian akhir sekolah atau ujian nasional, harus lulus, takut khawatir orang tuanya nanti menanyakan gitu kan. Nah, akhirnya dia simpan itu ketika ada pemantik-pemantik yang membuat dia keinget sama masalahnya itu. Dia nggak bisa lagi memblokir masalah itu. Jadi diambil alih pikiran sadarnya sama pikiran bawah sadar. Diambil alih sama emosinya. Tunggu, diambil alih sama emosi. Tapi kalau sampai aing teh macan gitu, itu macannya siapa nih? Bentar. Itu DTD beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau histeria ini yang nyampe teriak-teriak doang. Oke. Teriak-teriak, nangis-nangis. I see. Itu histeria namanya. Dan orang bilang kesurupan nih. Iya, kesurupan. Ah. Itu bukan karena jin. Yang teriak-teriak, yang emosi-emosi, yang mukul-mukul, nangis-nangis dan semacamnya. Itu bukan karena jin. Itu karena dia mencari perhatian juga sebenarnya. Jadi orang kesurupan yang teriak-teriak itu bukan karena jin, karena dia mencari perhatian, kata Bang Marcel. Jadi dia memiliki satu beban yang bebannya itu dipendamnya sendiri. Akhirnya karena nggak sanggup lagi memendamnya, ada salah satu yang membuat dia terpancing, entah itu dia kena kaget atau melihat sesuatu yang aneh. Akhirnya bebannya itu keluar, dan yang mengeluarkannya itu bukan dia, tapi alam bawah sadarnya. Masalah yang dia hadapi, cuma dia nggak bisa cerita trauma apa yang dia hadapi. I see. Nah, akhirnya dia pikiran bawah sadarnya berusaha nyari solusi permasalahan itu. Gimana caranya biar orang-orang notice. Lalu kalau yang tadi yang aing macam itu namanya DTD, dissociative trans disorder. Dissociative trans disorder ini adalah ada ego personality yang ngambil alih. Ego personality yang ngambil alih. Iya, jadi ego personality ini bisa jadi dia ditanamkan ego personality dari zaman kecilnya. Misalkan ikut oknum pencaksilat yang katanya diisiin kodam siluman. Tuh kalian yang nonton ada nggak yang kayak gitu? Ikut silat, isi kodam siluman, kodam macan, kodam kampret. Pembodohan tuh, pembodohan. Diisiin kodam singa, macan dan semacam itu pembodohan tuh. Tuh pembodohan. Itu pembodohan. Itu akhirnya tercipta keyakinan di dalam diri gua ada singa nih. Nah, ketika dia ada pemantik yang membuat dia keingat sama masalahnya, nah akhirnya ego personality dia itu yang ngambil alih. Keyakinan itu, makanya kalau orang simpelnya gini lah, kalau lu ketakutan nih, orangnya ketakutan paranoid, datang ke rumah horor, bilangnya di sini ada wanita yang gantung diri. Nah, wanita gantung diri itu jadi ego personality lu tuh. Otomatis ketika lu stres, takut, panik, ngelihat kayak bunyi klodak, lu kan kaget tuh. Nah, itu kaget itu membuka pikiran bawah sadar tuh. Nah, itu langsung wah, jangan-jangan. Nah, akhirnya ego personality lu itu yang ngambil alih. Jadi cewek. Padahal mungkin itu angin mungkin Iya, atau apa. banyak faktornya. Jadi lu nggak percaya sama yang namanya roh jin yang masukin kesurupan tuh nggak ada Belum sebenarnya. tentu, bentar lu. Kan ada 4 nih. Oke. Itu baru 2. Oke. Yang ketiga itu kesurupan yang karena duit. Hmm. Ada. Kesurupan karena duit.
Paham nggak? Kesurupan karena duit. Kesurupan dikarenakan duit. Atau kesurupan karena dikasih duit. Itu sama. Oke. Kesurupan karena duit itu yang di YouTube yang di YouTube yang di TV. Iya, dibayar ya ini dikit lah gitu. Iya, buat pura-pura biar nambah kesan horor lah kan. Itu banyak tuh, banyak. Tuh. Ya itu kesurupan yang dibayar lah, intinya kayak yang di film-film bioskop itu kesurupan karena duit juga. Oh Iya yang kan? di film-film ini kan katanya ada yang kesurupan nonton Vina. Iya, yang bukan itu, yang di pemerannya. Pemerannya kan kesurupan juga kan di filmnya. Oh iya. Nah, itu betul. kesurupan karena duit juga. Betul. Ada juga betul yang di film-film horor yang praktekin marketing kotor. Marketing kotor. Iya, di Indonesia banyak. Jadi kebetulan banyak tuh kayak di sebuah bioskop pura-pura penontonnya ada yang kesurupan. Itu Yang kesurupan dibayar, yang ngerekam dibayar juga. Berapa tuh bisa dibayar? 500.000 biasanya. Tuh yang di film Vina yang di bioskop dibayar apa enggak tuh? Coba cari tahu netizen. Menurut netizen tuh real kesurupan atau dibayar? 500. Iya. 500. Nah, terus ada yang keempat kesurupan yang karena jin beneran. Ini kita nggak bisa pungkiri ada. Berarti memang ada lah ya. Iya, dan ilmiah pun masih belum bisa menjelaskan kenapa bisa itu terjadi gitu. Karena mantoknya ilmiah itu nyebutnya itu alter ego. Nah, ini juga sebenarnya nggak ilmiah banget, itu teori maksudnya, bukan fakta. Karena kalau dalam kesurupan yang karena jin beneran, ciri-cirinya orang ini nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali, ketika kesurupan bisa bahasa Inggris. Iya, kita meyakini dalam semua agama jin itu bisa masuk ke tubuh orang dan itu ciri-cirinya. Bahkan ada kejadian sempat praktisi ruqyah lagi ngedoain kesurupannya manjat dinding. Ini yang baru aku mau tanyain. Udah dijelaskan. Iya. Yang sampai benar-benar nempel. Iya. Itu jin lah ya. Iya, itu kita nggak bisa jelasin juga secara ilmiah. Udah simpelnya jin, doain aja udah sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Jadi kalau kesurupan karena jin itu dia melakukan sesuatu yang nggak pernah atau yang nggak dia bisa sama sekali. Contohnya kayak tadi kata Bang Marcel, dia nggak pernah belajar bahasa Inggris, nggak pandai bahasa Inggris, tapi ketika kesurupan lancar bahasa Inggris. Atau bisa kemungkinan itu kesurupan dari jin. Tapi kalau dia ngaur ngelantur tidur ya enggak. Lagi pula nggak bakal ngebunuh juga sih. Sebenarnya dia nakut-nakutin orang yang ngelihat dia doang gitu. Dia nggak bisa Jadi bunuh yang di situ, takut, yang di nggak film-film bunuh horor dia. enggak tiba-tiba serang gitu. Enggak lah itu. Halu banget. Nah, tapi kalau yang kasus Vina ini jin nggak? Ada potensi nggak? Gua nggak meyakini itu. Gua nggak meyakini itu. Karena pertama suaranya jelas sekali. Jelas kan? Iya kan, orang kesurupan biasanya suaranya nggak, kalau cerita tuh kalau yang beneran dia nggak beraturan. Oke. Jadi orang kesurupan yang benar itu kalau dia cerita nggak beraturan. Kalau yang kasus Vina ini dia cerita kayak orang lagi nyeritain kronologi. Jadi seakan-akan dia itu tahu atau dia berada di saat gitulah. Oke. Jadi keputus-putus. Ini kan kayak kronologi banget. Walaupun orang tuanya bilang bahwa itu bener-bener si Vina tuh. Iya. Cara ngomongnya tetap menurut Itu kan cocokologi sebenarnya. Cocokologi. Jadi ada rasa tidak terima gitu kan. Akhirnya oh iya nih, ini mirip anak saya nih. Tapi ya berkat kesurupan itu, kronologi itu ya akhirnya diproses. Itu sebenarnya kejanggalan yang harusnya nggak terjadi. Iya. Seharusnya kan hukum Indonesia ketika ada kasus ya cek secara dalam kan. Betul. Kalau di Indonesia tuh ada hukum namanya Inafis, ada tim Inafisnya. Ini kejadiannya karena apa, kecelakaannya. Inafis itu yang nggak diketahui sama banyak orang tuh. Yang dipikir polisi kerjasamanya sama dukun. Padahal enggak, ada tim Inafis yang ngecek-ngecek sidik jari, tanda-tanda terkecil. Kalau misal pernah main game gak sih, kalau kejadiannya begini siapa yang ngebunuh? Iya. Nah itu tim Inafis jago tuh kayak gitu tuh biasanya. Detektif lah ya kalau Iya, di luar detektif. negeri kita bilangnya. Iya. Iya. Di Indonesia ada juga. Oke. Gitu. Oke, ini Jelaskan. kena